5 permasalahan yang kerap dialami panitia acara di sekolah maupun di kampus. Gue berharap ketika kalian tahu ini, kalian bisa preventif atau mencegah masalah ini tidak kejadian di acara kalian. Ataupun kalau masalah ini memang sudah terjadi, kalian bisa evaluasi dan mengimprove-nya lebih baik di acara atau kesempatan selanjutnya. Kejutan spesial Ramadan dari Muda Berdaya. Ikuti Ramadan giveaway yang pastinya seru banget dan dapatkan hadiah menariknya selama bulan Ramadan. Mau tahu info lebih lanjut? Pantengin terus Instagram dan YouTube Muda Berdaya untuk ikutan giveaway-nya. Jadi tunggu apa lagi? Ayo ikutan sekarang dan dapatkan kesempatan memenangkan hadiah-hadiah keren. Jangan lupa follow, like, dan subscribe ya. Halo teman-teman semua, nama gue Stevie Thomas dari Muda Berdaya dan selamat datang di Catatan Literasi. Dari sekian banyak pengalaman gue membimbing berbagai acara sekolah maupun di acara di kampus, gue menemukan setidaknya 5 permasalahan yang kerap dialami panitia acara di sekolah maupun di kampus. Gue berharap ketika kalian tahu ini, kalian bisa preventif atau mencegah masalah ini tidak kejadian di acara kalian. Ataupun kalau masalah ini memang sudah terjadi, kalian bisa evaluasi dan mengimprove-nya lebih baik di acara atau kesempatan selanjutnya. Masalah pertama yang sering gue lihat di berbagai acara di sekolah maupun di kampus adalah panitianya sering terjebak, hilang arah, dan lupa sama tujuan awal acara itu dibuat untuk apa. Mereka sering lupa dan gak konsisten ya ketika mengerjakan acara itu. Sebagai contoh misalnya, ketika gue membaca sebuah proposal dari acara kampus atau sekolah, tujuan awal acara itu dibuat adalah untuk mewadahi bakat, minat, kemampuan, dan kreativitas anak-anak di dalamnya. Tetapi ketika acara itu dibuat, lebih banyak pihak-pihak luar, lebih banyak pihak-pihak eksternal yang malah tampil, lebih banyak pihak luar yang menampilkan karyanya di acara itu sehingga tidak ada lagi ruang buat anak-anak di dalamnya untuk tampil dan menunjukkan karya terbaik mereka. Kalau menurut gua berarti nih acara udah gak konsisten sama tujuan awal acara itu dibuat, karena tujuan awal tadi kan yang digariskan di awal kan adalah mewadahi, pada akhirnya tidak terwadahi. Nah, jadi buat panitia penting untuk bagi kalian untuk tetap konsisten ya ketika membuat sebuah acara. Ingat terus apa tujuan awal acara itu dibuat dan tidak terjebak dan hilang arah ya di tengah-tengah dan kalian lupa sama tujuan awal acara itu dibuat untuk apa. Masalah kedua yang sering gue temui ya di berbagai acara di sekolah maupun di kampus adalah ego dan hawa nafsu. Ego dan hawa nafsu inilah yang membuat panitia sering kehilangan rasionalitas dan daya berpikir kritisnya ketika mengeksekusi acaranya. Nah, sebagai contoh misalnya yang sering gue lihat adalah karena melihat satu sekolah bisa membuat acara di venue yang keren, ngundang bintang tamu yang populer, acaranya keren lah. Akhirnya sekolah-sekolah lain berlomba untuk bisa membuat acara yang jauh lebih keren lagi di venue yang lebih top lagi, mengundang bintang tamu yang lebih terkenal lagi, dan seterusnya dan seterusnya. Akhirnya hanya terjadi perlombaan untuk memuaskan ego dan hawa nafsu. Padahal menurut gue ketika kita membuat sebuah acara ya, apalagi di sekolah dan di kampus, adalah bagaimana kita bisa mewujud nyatakan ide, gagasan, dan kreativitas kita secara original dan genuine, bukan terjebak pada keren-kerenan ya, mana yang lebih top, mana yang lebih keren, dan lain sebagainya. Nah, penting untuk kita memahami esensinya itu dulu ya. Dan juga misalnya yang sering gue temui di berbagai acara sekolah di kampus, misalnya ada jebakan tradisi dan kultur dari angkatan-angkatan sebelumnya. Ya misalnya kalau acara di tahun lalu di angkatan sebelumnya bisa buat di venue acara yang keren di luar, akhirnya panitia di tahun ini terjebak sama tradisi dan kultur itu dan kehilangan daya berpikir kritis untuk mempertanyakan lagi secara filosofi, masih perlukah membuat acara di luar? Apakah ini sinergis terhadap tujuan awal acara itu? Penting untuk terus mengembangkan daya berpikir kritis ya, nggak terjebak sama tradisi, kultur, dan hanya patuh secara buta aja ketika kalian membuat sebuah acara. Karena harapannya membuat sebuah acara itu kan juga bagaimana melatih daya berpikir kritis kalian, bukan hanya terjebak pada tradisi dan kultur dan kepatuhan buta semata. Masalah yang ketiga yang sering gue lihat dan gue saksikan ya di berbagai acara sekolah di kampus adalah ada banyak intervensi dari pihak alumni, senior, maupun juga orang tua murid. Ini sering gue lihat sehingga intervensi yang berasal dari pihak-pihak ini membuat panitia itu nggak bisa fokus bagaimana belajar membuat sebuah acara itu dengan proper dan juga profesional, karena terlalu banyak campur tangan kepentingan-kepentingan yang harus diakomodasi. Penting untuk panitia untuk benar-benar punya kemerdekaan dan punya kemandirian dalam kalian mempunyai gagasan, mempunyai ide, dan bagaimana kalian memanage acara kalian tanpa perlu terganggu dengan banyaknya intervensi dari pihak-pihak
pihak-pihak tadi. Karena sekali lagi, intervensi ini kan akan membuat kalian terjebak untuk mengakomodasi kepentingan berbagai pihak tadi, menyenangkan semua orang yang akhirnya itu juga nggak mungkin, dan kalian akhirnya nggak bisa juga mengerjakan acara itu dengan proper dan juga profesional, dan kalian kehilangan esensi pembelajaran dari sebuah membuat acara karena terlalu banyak campur tangan dari pihak-pihak luar. Masalah yang keempat yang sering gue lihat di berbagai acara di sekolah di kampus adalah panitia yang gemuk secara organisasi, terlalu banyak orang yang terlibat di dalamnya. Sebagai contoh misalnya di sebuah sekolah gue pernah baca dan pernah lihat untuk membuat sebuah acara yang sifatnya pentas seni ya di sebuah lingkup sekolah itu bisa nyampe ratusan yang terlibat di dalamnya. Panitia yang gemuk dan terlalu banyak orang yang terlibat di dalamnya itu nggak efektif dan nggak efisien secara alur komunikasi, alur koordinasi dan juga pengambilan keputusan. Panitia yang gemuk itu juga rentan akan konflik karena terlalu banyak kepala yang terlibat di dalamnya, jadi terlalu banyak pikiran dan perasaan dan akan banyak drama-drama yang terjadi di dalamnya. Nah, penting kalian untuk benar-benar di awal mengetahui berapa jumlah panitia yang fit ya, yang cukup untuk membuat sebuah acara. Jadi nggak perlu terlalu gemuk yang akhirnya kalian malah lebih fokus ngurusin masalah dan konflik nanti ketimbang fokus mengerjakan acara itu. Jadi panitia yang gemuk itu rentan nggak sehat sama sekali dari segi tadi ya, koordinasi, komunikasi dan pengambilan keputusan, dan lambat dalam mengerjakan manajemen acara itu. Masalah yang kelima yang sering gue lihat di berbagai acara kampus maupun sekolah adalah kesalahan dalam model pembuatan anggaran atau penganggarannya. Umumnya yang gue lihat di berbagai acara di sekolah maupun di kampus adalah model pembuatan anggaran yang dipakai adalah model bottom up, dari bawah ke atas. Maksudnya gimana? Model penganggaran bottom up ini jadi masing-masing departemen, masing-masing divisi itu membuat anggarannya dulu sesuai masing-masing divisinya. Misalnya anggaran untuk divisi humas, divisi publikasi, divisi konsumsi, divisi acara, divisi logistik dan seterusnya. Sehingga setelah itu jadi baru disatukan ke semua anggaran yang udah dibuat itu, diakumulasi menjadi satu dan menjadi anggaran keseluruhan total acara itu. Dan gue bisa bilang menurut hemat gue model penganggaran ini salah. Kenapa salah? Pertama adalah tidak adanya batas maksimal cap budget yang memang ditentukan dari awal untuk menjadi evaluasi acara itu dari segi anggarannya. Jadi nggak ada cap budget atau KPI maksimal anggaran acara itu. Yang kedua adalah rentan akan kebocoran. Karena berasal dari akumulasi di bawah, sangat rentan akan bocor-bocor di sana-sini yang itu nanti akan susah untuk dikontrolnya. Dan yang ketiga adalah sangat sulit nanti dalam melakukan audit anggaran acara itu. Karena tadi berasal dari bawah sehingga audit yang sifatnya mendalam itu akan sangat susah ketika nanti kalian evaluasi itu di akhir. Nah, model penganggaran yang setidaknya jauh lebih baik ya menurut gua adalah model penganggaran yang sifatnya top down atau yang sifatnya dari atas ke bawah. Nah, apa maksudnya? Jadi memang di awal harus ada komitmen dari mulai panitia inti dan juga komite untuk menetapkan satu nominal tertentu yang menjadi batas atas cap budget atau KPI maksimal dari anggaran acara itu. Jadi satu nominal tertentu. Baru setelah itu masing-masing divisi akan membuat anggarannya sesuai dengan divisinya masing-masing dan wajib tidak boleh melewati anggaran batas atas cap budget yang udah ditentukan. Sehingga nanti akan mudah dalam proses pengontrolannya, minim akan kebocoran, dan juga panitia, khususnya panitia inti, mampu melaksanakan fungsi audit yang nanti kaku dan strict, yang nggak boleh masing-masing divisi itu melewati batas atas yang sudah ditetapkan. Jadi dengan model penganggaran seperti ini, minim atau kecil kemungkinan akan rugi karena memang udah di-set dari awal batas atas anggaran acaranya itu. Nah, sebenarnya teman-teman, masih banyak mungkin problem-problem yang sering gue lihat lagi di acara sekolah maupun kampus, tapi tentunya kalau gue bahas di sini akan membuat video ini sebagai panjang. Kalau kalian pernah mengalami masalah yang lain yang belum gue bahas di sini, silakan tinggalkan masukan kalian. Mungkin nanti gue akan bahas di episode berikutnya, ataupun juga kalian yang pernah mengalami permasalahan yang sama, silakan juga tinggalkan ulasan kalian di kolom komentar. Nama gue Stevie Thomas, sampai jumpa di catatan literasi berikutnya.